Oke, namaku Indra. Aku bekerja di salah satu perusahaan di daerah Bekasi. Belakangan ini aku sangat kelelahan karena deadline yang dari tempat kerjaku ini sangat padat. Hingga tak jarang aku pulang sampai larut malam. Pada suatu malam, kebetulan saat itu kondisi badanku sudah benar-benar drop. Aku pulang dari tempat kerjaku. Mataku sudah sangat mengantuk saat itu. Bahkan di perjalanan, tampak sepertinya aku sedikit berhalusinasi. Aku seperti melihat seseorang yang tiba-tiba melambai di mobilku. Tapi ketika aku lihat ternyata tidak ada. Tapi sepertinya benar, aku benar-benar berhalusinasi. Ditambah lagi, malam itu hujan yang sangat deras, membuat kondisi badanku ini semakin drop. Hingga sampai di depan rumah, aku tak sanggup lagi untuk berjalan masuk ke dalam rumah. Aku dorong saja jok belakang mobilku ini ke belakang. Dan aku malah napas panjang. Sepertinya malam itu aku akan tidur di mobil saja. Aku lalu mematikan mesin mobil. Suasana pun kini menjadi hening. Sesekali terdengar suara anjing tetanggaku yang menggonggong. Bunyi jangkrik malam itu membuatku tambah mengantuk. Aku mengambil jaketku dan menyelimutinya di tubuhku. Aku menutup mata dan mulai untuk tidur. Namun telingaku ini masih bisa mendengar suara di sekelilingku. Lalu terdengar bunyi pagar tua rumahku ini terbuka. Mungkin terkena angin, pikirku seperti itu. Kini terdengar suara langkah kaki yang bergerak perlahan dan mendekat. Aku mulai merasa penasaran. Lalu aku buka mata dan ternyata itu adalah Mang Iyep, hansip di komplekku. Bikin kaget saja. Dia menawarkan aku menutup pagar karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah menutup pagar, Mang Iyep pun pergi. Aku sempat berniat akan beranjak dan meneruskan tidur di dalam. Tapi tiba-tiba kepalaku ini terasa berat. Dan aku kembali bersandar di kursi jok mobil sebelum mulai terlelap. Hingga beberapa lama aku kembali mendengar besi tua pagar rumahku ini kembali berbunyi. Bunyi pagar tua rumahku ini tampak seperti terbuka. Bang Iyep, ada apa lagi sih? Baru saja aku mau tidur. Saat aku beranjak dan akan membuka pintu, aku malah melihat sosok gelap. Astaga, sepertinya sosok itu bukan Mang Iyep. Di luar jendela mobilku ini sekarang berdiri sosok manusia dengan rambut yang sangat panjang. Tubuhku langsung terlontar dari posisi tidurku. Dan sosok hitam yang kulihat tadi kini sudah menghilang. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa yang kualami tadi mungkin hanyalah halusinasi gara-gara aku terbangun dengan cara seperti itu. Aku tambah pusing saat itu. Aku mengambil botol air mineral yang masih tersisa, lalu kembali ke posisiku. Sekilas aku melihat ke kaca spion yang kulihat pagar rumahku ini terbuka. Bukannya tadi Bang Iyep sudah menutupnya rapat-rapat. Karena kepalaku masih sangat pusing, akhirnya aku tidak terlalu memikirkannya. Kali ini aku terlelap. Entah berapa lama aku terlelap, sampai aku merasa mobilku ini bergoyang-goyang. Awalnya pelan, lama-lama goncangan itu semakin terasa. Sontak aku terbangun. Gempa ini ada gempa. Pikirku seperti itu saat itu. Karena takut, aku memutuskan untuk berdiam saja di dalam mobil. Tapi aneh, saat aku perhatikan lagi, pot gantung di depan rumahku ini sama sekali tidak bergerak.
Padahal goyangan di dalam mobil itu terasa sangat hebat. Aku keluar dari mobil dan astaga, aku melihat ada beberapa sosok anak kecil hitam sedang menggoyang-goyangkan mobilku. Aku langsung berteriak saat itu. Aku langsung berlari dan masuk ke dalam rumah. Lalu dengan susah payah, aku berusaha membuka pintunya. Tuhan, kunci rumah, kunci. Dan di situ aku baru ingat bahwa kuncinya tertinggal di dalam mobil. Dengan napas terengah-engah, aku memberanikan diri. Perlahan, aku tengok ke arah mobilku. Dan kini mobilku ini sudah berhenti bergoyang. Aku mengatur napasku. Tak lama, aku mendengar suara. Suara itu seperti suara tawa kecil. Dan tak berapa lama, astagfirullahaladzim, aku melihat ada sekelebat bayangan yang berlari tepat di sekitarku. Seperti anak kecil. Dan kali ini, di ekor mata sebelah kiriku, aku melihat rambut. Rambut hitam lebat tanpa tubuh. Sontak aku langsung berlari, balik kembali menuju ke arah mobil. Tapi saat itu, aku melihat kembali sosok anak kecil ini malah berlarian di sekitar mobilku. Aku langsung kembali lagi keluar rumah. Aku berlari tanpa tujuan. Setelah cukup jauh, aku berlari, aku pun berhenti. Napasku ngos-ngosan. Tak sadar, aku sampai menangis ketakutan saat itu. Aku pegang tumitku, lalu terduduk di bawah jalan. Aku menunduk memegangi lututku sampai terus menangis. Lalu, aku mendengar suara tangis. Tapi, tangis ini bukan suara tangisku. Aku mengangkat kepalaku. Dan saat aku melihat ada sesosok wanita terbaring di depanku. Muka wanita itu hancur. Dan dari kejauhan, astaga, aku melihat ada anak kecil. Dia berdiri di depanku. Wajahnya sangat menyeramkan. Dan tangan anak kecil itu menunjuk ke arahku. Saat itu, aku langsung ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Badanku sudah tidak kuat lagi menahan. Akhirnya semuanya terasa gelap. Dan aku langsung tak sadarkan diri. Esok paginya aku tidak masuk kerja. Badanku demam. Mang Iyep dan teman-temannya semalam kaget karena aku berteriak-teriak di pinggir jalan. Kata Mang Iyep bilang, mukaku ini pucat sekali dan aku ditemukan dalam kondisi pingsan. Aku duduk di ruang tengah, sedikit melamun sambil menengguk segelas air putih. Aku baru sadar bahwa malam kemarin adalah malam tepat 1 tahun setelah kecelakaan itu. Ya, saat itu aku pernah menabrak seorang wanita dan anaknya yang sedang menyeberang jalan hingga tewas 1 tahun yang lalu. Mungkin arwah penasaran wanita dan anak kecil itu masih penasaran dan menggangguku. Tapi aku coba berpikir positif. Mungkin dia hanya ingin menyapaku saja. Karena setahun ini setelah menyelesaikan kejadian tersebut, aku tidak pernah datang lagi ke keluarganya. Mungkin arwah itu mengingatkan supaya aku terus datang ke sana. Dan jangan lupa dengan kewajibanku yang sering membantu mereka. Karena mereka meninggal juga karena ulahku sendiri. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kisah ini aku alami di tahun 2010, tepatnya di bulan Juni. Kejadian yang coba aku lupakan, tapi tetap saja selalu mengganjal di pikiranku. Sampai akhirnya aku pun berbagi pengalaman. Sebuah kejadian yang aku alami
selama 1 minggu penuh bersama makhluk halus. Namaku Dede. Aku tinggal di salah satu perumahan yang cukup ternama di kota Bandung, terletak di Jalan Sersan Bejuri. Di sebelah rumahku, kiri kanannya ada rumah-rumah kosong. Di depan rumah kosong itu, di sebelah kiri rumahku, tinggallah pacarku. Di depan rumah kosong sebelah kanan rumahku, tinggallah tetanggaku bernama Alek, yang kebetulan sedang ada pekerjaan di Bandung. Kami semua tinggal sendirian, karena tidak jarang kami kumpul malam hari untuk sekedar makan bareng atau nongkrong. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, aku pergi dengan mobilku. Aku, Alek, dan pacarku, dan seorang temannya yang ikut untuk mencari makan. Di perjalanan keluar kompleks, aku harus melewati satu rumah yang belum jadi. Iseng, aku membuka jendela. Loh, di situ tercium bau kentang. Nah, muncul rasa isengku untuk menakut-takuti teman pacarku ini. Ih, bau kentang nih. Katanya sih suka ada kunti, apalagi yang duduk di belakang. Namun tampaknya tak ada yang takut dengan keisengan itu. Malah yang ada ini kami semua tertawa. Tujuan kami adalah satu kedai makan di Dago. Aku mengambil jalan Setiabudi, Siliwangi, dan aku pun iseng lewat jalan Taman Sari yang konon katanya angker. Aku memasang lampu kecil. Jalanan itu memang sangat gelap. Aku coba perhatikan jalan, dan yang terlihat hanya jalanan sepi dan pohon-pohon di pinggir jalan. Di depan sebelah kiri, ada satu pohon yang cukup besar. Dan saat aku perhatikan, astaga, tiba-tiba saja di balik pohon tersebut muncul sesosok makhluk mengintip. Setengah badannya condong dan sepertinya akan merangkak keluar dari pohon. Aku tidak ingin melihat sosok itu lebih jelas. Jadi aku langsung membuang pandanganku, dan saat aku bertanya pada teman-temanku, mereka tidak melihatnya. Hanya aku dan pacarku yang duduk di jok depan yang melihatnya. Aku dan pacarku tidak terlalu menganggap serius hal itu. Kami pun akhirnya sampai di tempat makan. Setelah selesai makan, kami berencana akan langsung pulang. Namun, aku masih penasaran. Karena kebetulan malam ini malam Jumat, aku mengajak mereka untuk sekedar wisata malam. Pilihan kami jatuh ke jalan Baureksa, yang gosipnya di sana ada hantu ambulan. Sesampainya di sana, aku berhenti di depan ambulan yang sudah ditutupi kain lapuk itu. Konon, kalau kita sompral di dekat situ, bakal ada kejadian seram. Nah, aku pun terasa tertantang. Sok mana hantu ambulan deh. Susur ngesot, suter keramas, hahaha, sok muncullah. Kami pun tertawa saat itu. Sampai terdengar suara sesuatu dipukulkan ke besi tua ambulan itu. Kami semua terdiam. Terdengar jelas ada suara bunyi. Seperti seseorang memukul dari dalam ambulan tersebut. Kami masih terdiam. Lalu aku mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sebenarnya kami semua memendam rasa takut di dalam diri masing-masing. Kami lalu melewati jalan Sapasopati. Waktu kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 1:30 malam. Dari Pasopati, aku mengambil jalan lurus ke arah Pasteur. Kondisi jalanan saat itu benar-benar sepi. Hanya ada mobilku saja. Sampai terdengar suara klakson, ada mobil yang menyalipku. Aku pun memberikan jalan. Nah, dari spion aku melihat sebuah lampu mobil. Tapi mobilnya agak sedikit aneh. Lampu mobil ini tidak menyala, tetapi terlihat redup. Seperti ditutupi sebuah kain. Dan samar terdengar raungan sirine ambulans. Aku tersadar bahwa itu adalah mobil ambulan yang ada di jalan Baureksa tadi. Karena sangat jelas sekali kain yang menutupinya itu berterbangan. Kami semua langsung terdiam. Aku menancap gas
Dan setelah sampai pasteur, kami tidak diikuti lagi oleh mobil ambulan menyeramkan itu. Di pasteur, aku merasa ini belum selesai. Iseng aku berhenti di salah satu lokasi seram di kota Bandung, yaitu di rumah gurita. Aku perhatikan terus atap dengan gurita raksasa di atasnya itu. Samar-samar, loh, aku melihat seperti ada yang berada di atas rumah gurita itu. Aku langsung mutar balik mobilku dan langsung menuju rumah. Sepanjang perjalanan, Alek menasihatiku bahwa bahayanya kalau kita mencoba mencari-cari hal yang seperti itu. Namun aku menganggap semua itu justru mengasihkan. Hingga sampai di rumah, kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Esoknya, teman pacarku yang menginap akan pulang. Aku mengantarkannya naik taksi, karena dari sini cukup jauh untuk ke jalan terbesar. Saat itu Alek juga ikut. Nah, setelah mengantar, kami berjalan-jalan sejenak. Nah, kami sampai di komplek ketika maghrib saat itu. Nah, saat melewati salah satu rumah yang belum jadi di komplek itu, nah aku iseng menghentikan mobilku. Gua mau masuk, kataku seperti itu. Pacarku mengiyakan keinginanku. Namun Alek melarang. Alek memang agak sedikit peka tentang hal-hal seperti itu. Tapi aku tidak menggubrisnya. Aku turun dan mencoba membuka pintu gerbangnya yang sudah terhalang oleh tanaman liar. Dan itu terakhir kalinya aku terlihat oleh pacarku dan Alek. Seminggu kemudian, aku ditemukan di tempat yang sama dengan kondisi kelelahan. Saat itu, aku seperti masuk ke sebuah tempat yang berbeda. Jujur, aku belum bisa menceritakan apa yang terjadi saat itu. Karena ketika aku menceritakan atau terbayang kejadian di alam itu, aku merasa sangat ketakutan. Dan aku selalu berhalusinasi seperti melihat sosok-sosoknya lagi. Jadi maaf untuk kali ini aku belum bisa menceritakannya. Mungkin di lain waktu aku akan khusus menceritakan pengalaman dari si Dede ini ketika masuk ke rumah kosong tersebut seperti apa. Dan yang pasti setelah seminggu ditemukan, aku mengalami keadaan linglung bahkan sampai 3 minggu. Sampai dibawa ke beberapa ustadz untuk menyembuhkanku. Dan kejadian itulah yang membuatku sadar bahwa kita tidak boleh main-main dengan dunia gaib. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf kalau akhir-akhir ini saya bawakan dulu cerita pendek, karena kebetulan beberapa cerita-cerita yang panjang belum sempat saya susun. Tunggu cerita selanjutnya saja di channel Keramat Horor. Saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton yang benar-benar setia mengikuti ceritanya. Ya walaupun ceritanya masih hanya seperti ini. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.